Ya, jadi ini kaitannya dengan keutamaan sholat, ya, keutamaan sholat. Bahwa sholat berjamaah itu, walau Rasulullah sudah menyampaikan bahwa siapa yang sholat berjamaah maka pahalanya 27 derajat. 20 derajat itu pun sebuah ukuran yang tidak paten. Tidak seperti halnya ketika kita beli beras 27 kilo itu pasti 27 kilo. Yang namanya 27 derajat itu pun maknanya bermacam-macam. Sehingga keutamaan sholat di masjid berjamaah itu sangat ditentukan dengan hal-hal yang dilakukan oleh jamaah sebelum melaksanakan sholat berjamaah. Termasuk sebelum dia datang sebelum adzan, datang lebih awal sebelum adzan, kemudian digunakan membaca Al-Quran. Alangkah indahnya kalau seseorang itu punya keilmuan yang punya pemahaman fadilah-fadilah di masjid akan bernilai lebih apabila datang di masjid sebelum adzan diniatkan itikaf. Apa itu itikaf? Itikaf itu kan tidak ada ketentuan berapa menit, apakah harus panjang. Sehingga ketika datang sebelum adzan kita niatkan itikaf, kita baca Al-Quran, ataupun di sela-sela antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah, sholat sunnah kita lakukan, kita laksanakan 4 rakaat, ada 2 rakaat, ternyata masih ada jeda kita baca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran dengan dengan maunya kita sendiri, artinya dengan ketentuan kita sendiri, kita itu ada ya orang itu yang membaca Al-Quran itu merasa puas itu dengan suara yang keras, sehingga dia membaca suara yang keras. Kalaupun tidak mengganggu jamaah yang lain, artinya saat itu belum ada jamaah yang silakan boleh. Tapi kalau di situ banyak jamaah kemudian membaca dengan bersuara keras itu mengganggu jamaah, maka yang salah itu bukan bersuara kerasnya tapi gangguannya. Termasuk apabila sudah datang iqamah, ya Quran harus ditutup, baca harus diselesaikan terlebih dahulu, kita ikuti sholat berjamaah. Membaca Al-Quran itu adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Namun kalau membaca Al-Qurannya tidak pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, di saat yang tepat, bisa menjadi hal yang tidak tepat pula, akan menjadi yang tidak baik pula. Itu. Terus apakah ada ketentuan khusus ketika para jamaah ketika membawa anak kecil? Ya, pernah diceritain oleh imam itu sambat lah ya. Jadi ya pergian aku boleh masuk masjid karena katanya sering ramai ya, ini yang menarik. Saya itu pernah ya baca status WA teman, di foto sebuah tempelan yang bertuliskan anak kecil dilarang masuk. Di foto dan jadikan status dengan caption mengapa seperti ini. Dari sini kita bisa menilai bahwa ketika kita membuat aturan anak kecil dilarang masuk dalam masjid, itu ada sisi baiknya. Namun ternyata di sisi yang lain itu tidak menjadikan semua jamaah bisa menerima dengan baik. Kita perlu juga ya ingat bahwa Rasulullah sendiri ketika sholat itu pernah cucunya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu saat Rasulullah datang sedang sholat, cucunya ini tiba-tiba naik ke punggung Rasulullah SAW. Tentunya Rasulullah ini sadar, sehingga dengan kesadaran beliau, ketika beliau bangun bangkit dari sujudnya, Rasulullah ini sambil menggendong cucunya. Sehingga di sini kan Rasulullah
mengajarkan kepada kita bahwa kekhusyukan sholat itu tidak dilihat dari keantengan seseorang. Kekhusyukan itu tidak dilihat dari tidak melakukan apapun. Ternyata Rasulullah saat sholat pun ngomong cucunya. Sehingga di sini kita perlu memahami bahwa saat sholat itu yang menjadi pengganggu sholat itu tidak hanya apa yang tampak atau yang kita dengar, termasuk anak kecil. Kalaupun anak kecil itu masuk masjid kemudian ramai jalan lari-lari, itu menjadi pengganggu kekhusyukan sholat, perlu dikembalikan kepada jamaah itu sendiri. Mengapa sholatnya terganggu? Mengapa sholatnya tidak khusyuk? Padahal kan ketidakkhusyukan itu kan banyak penyebab. Ketika masjid atau mushola itu berada di sebelah masjid jalan raya besar ya. Jalan raya itu kan ketika sedang sholat berlangsung nggak mungkin jalan ditutup, sehingga mobil apapun lewat dengan suara yang apapun juga terdengar. Kenapa tidak ada protes dari jamaah? Padahal itu juga terjadi pada saat sholat. Sehingga sebenarnya pengganggunya itu bukan anak kecil, tapi ya kembali kepada orang itu sendiri. Sehingga perlu ya enggak takmir itu membuat aturan-aturan anak kecil dilarang masuk. Kalau saya pribadi itu tidak perlu. Yang diperlukan adalah aturan anak kecil perlu pendampingan orang tua. Ini yang bisa dibuat aturan tata tertib yang bisa ditempel oleh para pengurus takmir masjid mushola di masjid mushola setempat. Sehingga anak kecil juga bisa belajar bagaimana sholat yang benar. Dan orang tua pun ketika ingin berangkat ke masjid, ingin sholat di masjid, sedangkan di rumah juga punya anak yang apabila ditinggal ke masjid, anak ini siapa yang ngomong? Kan juga akhirnya menjadi permasalahan, sehingga anak tersebut diajak ikut berjamaah dengan orang tuanya. Sehingga ada sisi baiknya dalam hal pendidikan anak itu, sebaiknya anak juga diajak dengan catatan didampingi orang tua. Jangan anak disuruh berangkat ke masjid mushola sementara orang tua di rumah. Nah ini yang tidak sehingga anak berada di masjid mushola itu adalah hal yang baik pula, dengan catatan ketertiban anak ini bisa dikondisikan. Ya namanya anak ya tak mungkin mereka itu tertib angkel seperti kita yang dewasa juga tidak. Pendampingan orang tua itu yang penting. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat luar biasa. Tapi kami sayang sekali waktu kita sudah habis. Betul ya. Kalau saat ini yang ada di rumah, sekian program masih dari ini. Sampai jumpa pada program berikutnya. Saya Muhammad Arifin mau sendiri. Akhirul kalam, Indonesia.